Kabinet Merah Putih selesai menjalankan retret Akmil di Magelang. Ridwan Kamil dorong anak muda Jakarta jadi pebisnis. Hasil dari debat kedua Cagup dan Cawagup Pilkada DKI Jakarta. Real Madrid dipermalukan Barcelona di Bernabeu. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali rasanya informasi tadi itu mengantarkan menyapa pagi kita kali ini untuk menemani informasi pagi Anda pagi ini pemirsa. Dan lagi-lagi Mas Arief dan juga pemirsa kita dapat menyaksikan bahwa memang untuk penyelenggaraan retret yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto di Magelang beserta dengan Kabinet Indonesia Maju ini sudah selesai lebih tepatnya. Benar sekali. Selain itu kita juga ada informasi terkait dengan pelaksanaan debat kedua untuk Cagup dan juga Cawagup dalam Pilkada tahun 2024 untuk Provinsi DKI Jakarta. Benar sekali. Dan informasi lainnya kami akan sampaikan bersama saya Dewi Manik. Dan saya Arief Rifai, kita simak bersama inilah Menyapa Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita Menyapa Pagi kali ini di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin upacara parade senja yang turut dihadiri oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih di lapangan Pancasila. Dan Presiden Prabowo yang mengenakan seragam komponen cadangan memimpin upacara parade senja di tengah guyuran hujan deras. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara parade senja di lapangan Pancasila, Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Jumat 25 Oktober 2024. Upacara tersebut merupakan bagian dari retret Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo mengenakan seragam komponen cadangan atau Komcat, memimpin upacara parade senja di tengah guyuran hujan deras. Meski hujan turun deras saat dimulainya upacara parade senja, Prabowo turun ke lapangan untuk inspeksi pasukan yang didampingi oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Panglima TNI Agus Subianto, dan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Presiden Prabowo beserta Menhan, Panglima TNI, dan Kapolri menaiki Maung 1 disusul dengan 3 maung lainnya yang diisi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan menteri lainnya menyusuri pasukan yang telah baris berbaris di lapangan. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan yang baik sesuai asas Ingarso Sung Tulodo. Dalam hal yang sama, Kepala Negara bercerita tentang seorang Jenderal Bintang 1 yang gugur pada saat operasi. Menurutnya, hal itu menunjukkan diterapkannya asas kepemimpinan, bahwa tugas maupun pemimpin harus berada di tengah anak buah. Prabowo berharap tujuan dari membawa Kabinet Merah Putih dalam kegiatan itu adalah untuk melihat semangat dan disiplin generasi penerus. Jadi kami bangga dengan saudara-saudara sekalian, penampilan saudara tadi. Saya tuh lihat saudara basah-basah. Saya pun mengajak para jenderal ikut basah-basah. Karena azas kepemimpinan kita adalah Ingarso Sung Tulodo. Kalau anak buah basah, pimpinan harus basah. Kalau anak buah kepanasan, pimpinan harus kepanasan. Kalau anak buah lapar, pemimpin harus merasakan lapar juga. Itu adalah asas kepemimpinan kita. Pernah saya dengar waktu seorang Jenderal Bintang 1 gugur di daerah operasi, ada yang bertanya, kenapa seorang Brigjen kok berada di daerah operasi di depan? Karena tradisi kita adalah bahaya yang dipikul oleh anak buah harus juga dipikul oleh atasan-atasannya. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia.
Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya menggelar pembekalan anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Jawa Tengah. Prabowo juga menyampaikan bahwa semangat dalam membangun bangsa sekaligus karakter disiplin para taruna ini diharapkan dapat menjadi contoh para anggota Kabinet. Saya sengaja memilih Lembah Tidar untuk saya mengajak pimpinan pemerintah Republik Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Saya jelaskan kepada mereka bahwa Lembah Tidar ini bagian dari suatu wilayah perjuangan panjang. Di sini perlawanan terhadap penjajah berlangsung ratusan tahun. Di sini perjuangan pahlawan-pahlawan kita dari sejak Sultan Agung melintasi daerah ini untuk menyerang Batavia, Diponegoro, melawan penjajah. Basisnya adalah di antara 5 gunung, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, dan Tidar. Saya jelaskan bahwa dalam legenda rakyat kita, Bukit Tidar adalah pakunya Pulau Jawa. Dan saya kira hampir semua taruna dan alumni Akademi Militer, 3 angkatan sama Polri, pernah naik ke Bukit Tidar secara sukarela ataupun tidak sukarela. Pernah naik Bukit Tidar. Ada yang dihukum berkali-kali naik. Tapi ini adalah pusatnya kesatria-kesatria. Saya bawa mereka untuk melihat tunas-tunas pemimpin bangsa, untuk melihat semangatmu, melihat disiplinmu, bahwa seorang prajurit itu siap berkorban jiwa dan raga untuk bangsa dan negara, dan para menteri-menteri pun siap memberi segalanya untuk membela kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Pemirsa, pembekalan anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah masih menjadi perhatian. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembekalan ini adalah gaya para anggota Kabinet Merah Putih yang unjuk kebolehan, hormat, hingga yel-yel. Pembekalan anggota Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Magelang masih terus berlanjut hingga hari Minggu esok. Hari pertama pembekalan, para anggota Kabinet Merah Putih mengawali kegiatan dengan berolahraga pagi, latihan baris berbaris, dan mendapatkan pembekalan terkait beberapa materi. Usai mengikuti rangkaian kegiatan hari pertama, para anggota kabinet pun mengikuti upacara parade senja yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Sebelum mengikuti upacara, gaya para menteri yang mengenakan pakaian loreng khas pasukan komponen cadangan turut menjadi perhatian. Memamerkan yel-yel kepada para awak media hingga gaya hormat. Mulai dari gaya Menteri Keuangan Sri Mulyani dan menteri lainnya menunjukkan suasana pembekalan yang berjalan sangat lancar dan gembira. Beberapa anggota Kabinet Merah Putih pun menyampaikan experience-nya selama mengikuti pembekalan di hari pertama. Rangkaian agenda pembekalan dengan berbagai materi dalam pembekalan anggota Kabinet Merah Putih mulai dilakukan sejak Jumat hingga Minggu 27 Oktober 2024.
Tadi latihan olahraga dulu dengan Bapak Presiden, dengan Bapak Wapres. Kemudian tadi PBB juga, kita latihan baris berbaris. Terus kemudian pengarahan Bapak Presiden. Intinya hanya satu, dari sekian kelompok, golongan, dan beberapa unsur lainnya dijadikan satu persatuan dan kesatuan yang harus kita jaga. Menteri-menteri lain gimana Pak? Oh, semangat semuanya. Ya, thank you. Pak. Bang Maman. Bang Maman gimana hari ini? Hari ini pengalamannya? Dari sini Bang. Gimana hari ini pengalamannya? Pokoknya paten membangun kebersamaan dan soliditas. Capek nggak Bang Maman? Capek nggak? Seger. Dari Magelang, Jawa Tengah, Andi Rezaldi Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Anggota Kabinet Merah Putih kembali menjalani pembekalan dengan sejumlah materi pada hari kedua retret di Akademi Militer Jawa Tengah. Pembekalan yang diberikan terkait dengan program prioritas pemerintah sebagai hilirisasi hingga juga makan bergizi gratis. Anggota Kabinet Merah Putih menjalani pembekalan seputar program prioritas pemerintah. Materi terkait hilirisasi hingga makan bergizi gratis dibahas dalam agenda pembekalan retreat di hari kedua pada Sabtu 26 Oktober 2024. Rangkaian agenda diawali dengan kegiatan olahraga dan latihan baris berbaris. Para menteri mengungkapkan bahwa pembekalan yang dilakukan sangatlah bermanfaat dalam membentuk kedisiplinan diri yang lebih baik ke depannya. Kira ini satu kegiatan yang sangat bagus ya untuk merapikan barisan, menyamakan visi dan memudahkan misi itu terwujud. Memang kita perlu gerakan-gerakan kebersamaan. Dimulai dari kegerakan fisik, kemudian kebersamaan dalam jalan pikiran, kemudian kebersamaan dalam hati nurani. Itu kesan jam bangun paginya itu agak repot saya. Biasanya kan kita tidurnya jam 2. Bangun jam 5 subuh, habis itu tidur lagi kan. Nanti bangun jam 7. Nah ini enggak ini. Kita tidurnya jam 2, jam 4 udah bunyi. Tapi itu bagus, bahwa hidup itu disiplin. Tanggung jawab negara itu mau 2 jam, mau 1 jam tidur, begitu panggilan tugas harus siap. Ya, kesana sangat baik. Saya rasa ini adalah suatu langkah yang sangat efektif bagaimana kita di Kabinet Merah Putih ini bisa menyamakan langkah dan frekuensi. Dan ini dibikin kegiatan yang saya rasa hampir mayoritas anggota kabinet tidak terbiasa. Baik dari tidur di tenda, terus bangun jam 4 pagi langsung kita baris berbaris dan senam. Diisi juga materi-materi substansi yang sangat penting dalam pengelolaan pemerintahan. Jadi ini langkah yang dimana hubungan kemanusiaan itu sangat penting. Dari chemistry, dari hati, dan juga dari langkah. Jadi ini mempercepat karena Bapak Presiden ingin pemerintahan Kabinet Merah Putih bergerak cepat dan bekerja efektif. Kesannya sangat semangat dan sangat terinspirasi sekali karena arahan Pak Presiden memang kita harus teamwork dan saya rasa kita berolahraga bersama dan bertinggal bersama ini adalah suatu yang sangat efektif untuk kita bisa memulai teamwork, termasuk secara literally kita baris bersama harus berirama dan itu pasti saya rasa akan ada manfaatnya untuk ke depan bahwa kita harus berirama. Diketahui pembekalan materi pada hari kedua pembekalan yakni membahas tentang hilirisasi dan biodiesel untuk nilai tambah dalam negeri. Selain itu, materi akan berlanjut untuk mengulas seputar program keberlanjutan seperti food estate dan makan bergizi dalam rangka ketahanan pangan sekaligus penyediaan makan sehat bagi kelompok yang membutuhkan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Andi Rezaldi Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini. Jajaran Menteri, Wakil Menteri hingga Penasihat Khusus Kabinet Merah Putih ini pulang dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Para Menteri Kabinet Merah Putih yang mengenakan seragam biru berjalan keluar gerbang Akademi Militer disambut Taruna Akademi Militer dan TNI berdiri di kanan dan kiri jalan seolah mengantarkan kepergian mereka. Diawali dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto keluar dari gerbang utama Akmil pukul 10.50 waktu Indonesia Barat. Presiden keluar dengan mengenakan baju berwarna biru, menggunakan mobil maung MV3 Garuda berwarna putih. Taruna Akmil berdiri melakukan jajar kehormatan menyambut Presiden Prabowo. Di belakangnya, drum band Genderang Suling Cangka Lokananta dari Akademi Militer mengiringinya Prabowo Subianto. Selang 30 menit kemudian, Kabinet Merah Putih keluar dari kawasan Akmil kompak
dengan mengenakan jersey berwarna biru dan masuk ke dalam bus yang sudah siap mengangkut mereka. Kondisi kesehatan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih pun sangat baik dan semua fisik para menteri dan kepala lembaga tetap bugar meski digembleng selama 3 hari di Akademi Militer. Prabowo memberikan doping vitamin agar para menteri dan kepala lembaga kuat menjalani semua rangkaian kegiatan di Akbil. Dari Magelang, Andi Rejaldi dan Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jajaran anggota Kabinet Merah Putih resmi meninggalkan Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu pagi. Kepulangan Kabinet Merah Putih memastikan kegiatan pembekalan di Akbil sudah berakhir. Dan juga berikut wawancara jurnalis Sinpo TV Andi Muhammad Rejaldi dan juru kamera Ahmad Amin dengan sejumlah menteri dan kepala badan Kabinet Merah Putih setelah menjalani retreat Akmil di Magelang. Dia sangat menarik, menambah kita punya soliditas dan tim buildingnya terbentuk. Ya. Arahan-arahan dari Presiden sama Wapres apa aja, Pak? Jelas mengenai program-program pemerintah yang jangka pendek dan jangka menengah yang harus segera diselesaikan. Pak, bisa langsung kerja cepat, Pak, setelah ini, Pak? Insya Allah kerja cepat. Pak, kemarin jajaran ekonomi langsung rapat malam hari itu ya, Pak? Ya? Kita langsung rapat, sudah 2 kali kita rapat. Apa saja yang dibicarakan, Pak? Kita sudah membicarakan program jangka pendek, menengah, dan panjang. Ya? Kabinet semakin solid ya, Pak? Solid. Harapannya gimana, Gus? Harapannya bagaimana, Gus? Ya, ini langkah tepat untuk mensolidkan barisan kabinet. Yang kedua, langkah tepat untuk menyiapkan program-program 5 tahun yang akan datang. Tidak ada kata lain kecuali berbuat semaksimal untuk rakyat secepat-cepatnya. Gus, kemarin kan ada pelatihan fisik lumayan, Gus. Itu pada kecapean sehat semua. Ya alhamdulillah kompak semuanya karena Pak Prabowo menginginkan kita tetap kompak, tetap solid, chemistry yang dibangun dan kita siap sudah menerima banyak sekali arahan. Insya Allah hari Senin semuanya sudah bekerja. Mas, kemarin pada kecapean ada yang pingsan gitu nggak, Mas? Nggak ada, semuanya semangat. Gimana? Kesannya luar biasa. Pokoknya tugas patriotik ini harus kita jalankan. Apa aja pesan yang didapat dari Pak? Pertama, jangan korupsi. Kerja untuk rakyat dan kerja buat bangsa ini. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Pak, setelah 3 hari ini acara berlangsung dengan lancar, seperti apa evaluasinya, Mas? Lancar sekali. Semua gembira, kompak, disiplin, saling menyatu satu sama lain. Semoga ini menjadi bekal dan awal yang baik untuk Kabinet Merah Putih dalam bekerja 5 tahun yang akan datang. Mohon doanya kepada seluruh rakyat Indonesia. Ini bagian dari ikhtiar Bapak Presiden terpilih beserta dengan seluruh jajarannya untuk bersatu, kompak, koordinasi dalam rangka mencapai program-program selama masa pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelum untuk acara tadi ada pesan khusus dari Presiden nggak? Terakhir kali Terakhir, selamat bekerja, selamat berjuang, terus bela rakyat Indonesia. Mas Pras tadi pas disuruh yel-yel yang paling bagus yel-yel dari mana, Mas Pras? Semua bagus, Pak Presiden senang sekali, bahkan coba itu lagu-lagu dan yel-yelnya kami Mas Pras coba yel-yel disiplin, loyalitas, dan militansi untuk bekerja demi rakyat gitu. Jadi tidak pernah sepanjang sejarah Republik kabinet disiapkan dengan cara terstruktur dan sistematis. Presiden minta mulai besok kita tancap gas. Ya. Tadi perintah Mas Pras untuk yel-yel katanya. Gimana yel-yelnya? Oh ya. Siapa kita? Kabinet Merah Putih. Luar biasa. Kondisi fisik para menteri sama wakil menteri gimana, Pak? Kemarin pelatihan tuh, Pak, fisik segala macam gimana, Pak? Aman semua, karena Presiden itu bahkan memberikan kita doping vitamin. Betul. Ya, semua dikasih vitamin terbaik. Menteri semua harus sehat. Iya. Ya. Mbak Roro, kesannya mungkin salah satu wamen yang perempuan juga ikut pendidikan selama 3 hari ini. Pernah nggak capek kayak gimana sih? Intinya pengalaman ini sangat amat luar biasa, mengajarkan kita bagaimana itu kedisiplinan. Bangun setiap pagi jam berapa, Pak? Jam 4 pagi. Jam 4 kita harus sudah bangun, sholat subuh, langsung siap-siap dengan kostum kita ya.
kostum tentara kita dan kita baris berbaris. Jadi pengalaman yang luar biasa dibanding dan selain itu juga banyak sekali pembekalan materi yang diberikan kepada kita. Pokoknya ya yang terpenting ini mendorong kolaborasi lintas menteri. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghasilkan karya yang terbaik untuk bangsa. Justru seru banget, sumpah. Pemirsa dan juga Arif, kita sama-sama menyaksikan bahwa untuk perayaan retreat yang digelar dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk para kabinet merah putih ini sudah berlangsung dengan baik. Walaupun meski cuaca yang kurang baik, namun terlihat bahwa gagahnya Presiden kita itu memimpin, lagi-lagi dengan statement yang katanya pemimpin itu harus ikut serta dalam melatih para kabinet supaya lebih lagi diinginkan seperti para menteri yang juga telah diwawancara ini agar katanya retreat ini berjalan dengan solid nantinya di pemerintahan Benar sekali, dan memang selama pelaksanaan retreat ini terdapat beberapa momen-momen yang cukup menjadi sorotan. Di antaranya yang pertama terkait dengan moda transportasi yang digunakan oleh para menteri dari Jakarta ke Magelang dan juga sebaliknya. Ini bukan menggunakan pesawat komersil ataupun pesawat VVIP, tapi justru pesawat Hercules yang biasanya digunakan untuk mengangkut ataupun membawa pasukan dan juga bahkan biasanya digunakan untuk membawa bahan bantuan, dan ini digunakan untuk membawa para menteri, wakil menteri dan juga kepala badan dari Jakarta menuju ke Magelang, dan ini juga menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan oleh warganet dan juga masyarakat. Benar sekali, kita berharap bahwa ini kelar dan kita juga berharap untuk nantinya melanjutkan pekerjaannya setelah usai dari retreat ini agar selalu memimpin Jakarta ataupun Indonesia lebih solid lagi. Dan kita lanjut pemirsa, informasi berikut ini. Jajaran Polresta Bogor Kota maksud kami bersama Kodim 0606 Kota Bogor membagikan makanan bergizi kepada siswa-siswi Sekolah Dasar SDN Kepon Kopi 2 di kawasan Kebun Kelapa, Bogor. Dan kegiatan ini sebagai upaya mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa. Program makan bergizi gratis digelar Polresta Bogor Kota dan Dandim 0606 dengan menyasar ke Sekolah Dasar Negeri Kebun Kopi 02, Kelurahan Kebun Kelapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Sebanyak 60 siswa belajar di sekolah tersebut menyambut senang makanan berupa nasi, sayur bayam, dan ayam goreng, hingga susu dan buah. Makanan bergizi gratis ini merupakan bentuk dukungan program pemerintahan Prabowo Gibran dengan menjangkau seluruh sekolah di Kota Bogor dan akan dilaksanakan secara bergilir serta menyesuaikan skala prioritas dengan mempertimbangkan lingkungan dan masukan dari berbagai pihak. Menurut Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, makanan bergizi yang diberikan untuk para siswa dan siswi dari kelas 1 sampai 6 dengan total paket makanan sebanyak 243 paket nasi. Dalam kegiatan ini pihaknya juga didampingi dari unsur Pemkot Bogor sebagai bentuk memberikan perhatian kepada para pelajar generasi penerus bangsa. Salah satu siswa merasa senang dengan makanan gratis ini selain enak juga bergizi. Hah? Habibah kelas berapa? Kelas 4. Tadi kan dapat makanan ini nih gratis nih. Senang nggak? Senang. Terus makanannya isinya apa aja sih, Dek? Sayur, ayam, tempe, semangka, susu, air putih. Cita-citanya mau jadi apa, Dek? Mau jadi polisi. Jadi polisi. Nah, kita sama-sama bersama dengan pihak sekolah, bersama dengan pihak kecamatan melaksanakan makan bergizi adik-adik. Tentunya ini disambut tadi kita datang dengan antusias oleh adik-adik siswa, adik-adik pelajar, yang tentunya maksud atau filosofi dari kegiatan makan bergizi ini adalah bahwa mereka adalah generasi muda harapan bangsa, dan makan ini adalah nutrisi yang penting bagi pertumbuhan fisik dan juga pemikiran bagi adik-adik ini. Nah, ini nanti akan bergulir ke SD-SD lainnya. Ya, tentunya ini kita ada skala prioritas, dengan mempertimbangkan lingkungan, kemudian adik-adik, pelajar, dan lain sebagainya, masukan dari masyarakat, masukan dari berbagai pihak, kita pilih mana yang kita laksanakan terlebih dahulu. Dimana tujuannya ini, setidaknya ini menjadikan trigger, trigger untuk anak-anak, khususnya pelajar-pelajar, untuk mendapatkan makan bergizi, sehingga untuk men-trigger kita semua, sehingga kalau untuk makanan yang seharusnya itu bergizi 4 sehat 5 sempurna, itu ada protein,
kemudian ada sayur-sayuran, kemudian ada susu dan lain sebagainya. Diharapkan itu setidaknya kita mendukung program pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu juga ke depan diharapkan kita juga bisa menekan stunting karena anak dengan kekurangan gizi itu sudah nanti di era berikutnya beberapa tahun ke depan diharapkan kita sudah semakin menurun dan tidak ada khusus di negara kita. Di tempat yang sama Dandim 0606 Kota Bogor, Letkol Infantri Dwi Agung Prihanto menyampaikan pemberian makanan bergizi ini bisa menjadi pemicu agar anak-anak mendapatkan makanan bergizi lengkap. Kedepannya, dengan kegiatan ini juga bisa menekan stunting. Dari Kota Bogor, kontributor Sinpo TV melaporkan. Sejumlah kampanye cagup dan cawagup di sejumlah daerah akan kami hadirkan usai jeda. Tetap di Menyapa Pagi Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menyambangi pameran USS 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat. RK juga memborong total 3 jersey Persija dan sebuah jaket dari Timnas Indonesia. Salah satunya merupakan jersey bekas pemain Persija yang bernama Greg Nowokolo dengan nomor punggung 10. Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengaku sangat bahagia melihat gelaran USS 2024 yang diselenggarakan oleh anak muda. Terlebih, gelaran ini tak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia saja, namun diminati oleh pengunjung dari luar negeri. Kebahagiaan Ridwan Kamil makin membuncah kala melihat produk-produk lokal dan memborong beberapa jersey, 3 jersey Persija dan sebuah jaket dari Timnas Indonesia. Program ini dirancang untuk mendorong semangat bisnis di kalangan anak muda. Sebagai bagian dari visi pasangan Ridho, Ridwan Kamil juga berencana membentuk Creative Center di berbagai lokasi di Jakarta. Komunitas bersatu, mendorong komunitas kreatif, bikin kegiatan-kegiatan ekonomi kreatif yang ada nilai ekonominya, kan, membentuk Creative Center di mana-mana. Itu komitmen karena dulu saya bagian dari ekonomi kreatif. Hari ini saya sangat bahagia melihat ada konsistensi dari ekonomi kreatif anak muda ya.
oleh USS ini menghasilkan sebuah kegiatan yang menginternasional, karena ternyata ada beberapa brand di sini yang pameran juga collab dengan asing, pembelinya juga banyak, sebagian dari asing, perputarannya juga luar biasa puluhan miliar, menandakan kalau nanti kita perbanyak ya ekonomi kreatif anak muda ini, mendorong kreativitas kan semakin maju ya. Nanti pemerintah Provinsi Jakarta membuat kegiatan-kegiatan yang lebih banyak, mempromosikan juga secara digital kan, kemudian melahirkan semangat entrepreneur ya, agar mereka tidak selalu bekerja di korporasi tapi juga berani menjadi sebuah entrepreneurship atau wirausaha. Mudah-mudahan makin banyak dan makin mengglobal. Nah, itulah ciri ekonomi baru Jakarta Baru, saya kira itu. Pasangan Ridho dalam kontestasi Pilkada Jakarta mengusung program-program khusus untuk mengembangkan ekonomi kreatif di ibu kota agar mampu menjadi pemain global, menciptakan lapangan kerja untuk anak muda, dan menggerakkan perekonomian Jakarta. Program-program ini juga bertujuan menarik talenta global dan mempromosikan karya kreatif lokal di pasar internasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Kalau kita melihat bahwa pasangan nomor urut 1 untuk Pilkada DKI Jakarta, RK ini lagi-lagi melirik lebih tepatnya untuk jersey yang baru saja dia beli, dan lagi-lagi ini untuk mendukung UMKM yang ada tepatnya. Membanggakan sekali kalau kita melihat bahwa UMKM kita juga berjalan dan itu langsung didukung oleh pemimpin kepada daerah lebih tepatnya. Benar sekali, dan ini juga menunjukkan bagaimana Ridwan Kamil ini menjawab tentang keraguan-keraguan para Jackmania, bahwasanya ini beliau membeli jersey dari mantan pemain dari Jakarta, dari Persija Jakarta, dan ini menunjukkan bagaimana beliau ini cinta dengan daerah yang lebih tepatnya yang akan dipimpin. Benar sekali, moga-moga ini menjadi dukungan ya untuk nomor urut 1. Dan kita lanjut pemirsa, informasi berikut ini, calon wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Emil Elistianto dadak juga menyambangi Pasar Lawang di Kabupaten Malang. Dan didampingi sang istri, Arumi Basin, kunjungan ini mendapat sambutan meriah dari para pedagang dan juga masyarakat. Tak hanya disambut, Emil dan Arumi juga langsung dikerumuni oleh masyarakat untuk bersalaman dan berfoto bersama sambil mengangkat kedua jarinya. Dalam kunjungan tersebut, Emil merasa senang dan bersyukur atas sambutan hangat dari para pedagang. Ia mengapresiasi antusiasme mereka yang sebagian besar sudah mengenal dan mengakui kinerja duet Khofifah Emil dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu pedagang, Ratna, mengaku terkesan dengan perhatian Emil terhadap permasalahan mereka. Selain itu, Emil menyambangi para pedagang untuk mendengar langsung permasalahan yang dihadapi mulai dari stabilitas harga hingga kondisi akses jalan yang masih membutuhkan perhatian. Emil menyadari peran strategis Pasar Lawang sebagai pusat ekonomi besar di wilayah tersebut. Namun, ia juga mengakui tantangan utama yang dihadapi adalah menjaga kestabilan harga demi mendukung daya beli masyarakat. Menurut Emil, fluktuasi harga sangat mempengaruhi kesejahteraan pedagang dan konsumen. Selain masalah stabilitas harga, Emil juga menyoroti pentingnya perbaikan akses jalan menuju Pasar Lawang yang menjadi jalur utama logistik. Ia berkomitmen untuk mendorong perbaikan infrastruktur ini melalui kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Jawa Timur kita beralih ke Jakarta. Pemirsa, calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno mengunjungi organisasi kelompok tani hutan Jakarta dalam guna menghimpun masalah yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat Jakarta. Dan juga dalam kesempatan tersebut Rano Karno menyoroti soal kondisi ruang hijau di kawasan kota Jakarta yang belum secara keseluruhan terpenuhi. Dalam masa kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, meninjau organisasi kelompok tani hutan KTH Jakarta di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dalam hal ini, Rano Karno menyoroti soal Jakarta sebagai kota global ke depannya harus memiliki sesuatu yang menonjol. Dalam pernyataan Bang Dul, sapaan akrabnya, menegaskan masyarakat Jakarta harus saling bersinergi untuk meningkatkan kapasitas nilai kawasan Jakarta bagi pelancong internasional. Ia mengatakan komoditi pangan di Jakarta harus memiliki sesuatu yang berbeda dengan daerah lain di Pulau Jawa. Adapun Rano Karno melihat ruang hijau di Jakarta saat ini belum terpenuhi secara menyeluruh. Hal ini ia ungkap berdasarkan akses masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan udara yang sehat. Kita harus kombinasi tanaman yang sejuk juga dengan tanaman buah-buahan supaya burung banyak.
hewan tuh hadir gitu. Nah itu menjadi satu konsep yang menarik sebetulnya buat menjadi kota global. Itu yang tadi saya tawarkan. Harus yang dibilang ruang terbuka hijau itu harus ditambah. Ya, harus ditambah. Bukan sangat kurang. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Faris, tim liputan Sinpo TV. Kita lanjut informasi berikut ini. Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Emil Elistianto Dardak mengungkapkan kebanggaannya saat menghadiri acara silaturahmi dan konsolidasi Brigade Bunda ini untuk pemenangan Khofifah Emil dalam Pilkada Jatim 2024. Dan acara yang berlangsung salah satunya di hotel di Surabaya tersebut ini mempertemukan Emil dengan generasi muda Nahdlatul Ulama yang sebagian besar berperan penting dalam organisasi Ansor. Emil menilai kehadiran para tokoh muda NU dalam pertemuan ini sangat bernilai, terutama karena mereka hadir dengan tetap menghormati spirit organisasi sembari mendukung Khofifah Emil dalam wadah Brigade Bunda. Ia mengaku mendapatkan banyak masukan yang penting dari dialog dengan para anggota Brigade Bunda tersebut. Dukungan Brigade Bunda menurut Emil memberikan semangat luar biasa bagi dirinya dan Khofifah. Ia semakin optimis bahwa pasangan Khofifah Emil dapat kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk memimpin Jawa Timur. Pada kesempatan yang sama, Ketua Brigade Bunda Provinsi Jawa Timur, Mustafa Safril, juga menegaskan komitmen kuat timnya untuk memenangkan Khofifah dan Emil dalam Pilgub Jatim yang akan digelar pada 27 November 2024. Di hadapan Khofifah Emil serta para Gus, Lora, Kiai Muda, dan undangan yang hadir, Mustafa menekankan bahwa sudah saatnya tim pendukung bergerak secara terbuka. Dengan dukungan dari Brigade Bunda dan kalangan generasi muda NU, Emil berharap sinergi ini dapat menjadi langkah awal menuju kemenangan pasangan Khofifah Emil di Pilkada Jatim 2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam masa belanja masalah di kawasan Kota Jakarta, calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno menyoroti sarana umum di Jakarta yang sulit untuk digunakan. Dan juga dalam hal tersebut, Rano Karno yakin polemik ini dapat diatasi dengan koordinasi dan fokus yang tepat. Menyoroti kondisi Jakarta yang hendak menjadi kota global, calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno menyayangkan kondisi infrastruktur yang sulit untuk diakses oleh masyarakat umum. Menurutnya ada masalah yang tampak berkembang mengenai hal ini, dan dirinya belum memiliki kapasitas yang mumpuni untuk menjangkau lebih jauh dan luas. Dalam kesempatan tersebut, Rano Karno juga melihat peluang Jakarta menjadi kota global, tidak lagi berfokus kepada polemik sampah lingkungan, namun dari sisi sumber daya manusia dan literasi di lini sektor kota Jakarta juga harus difokuskan. Aneh memang menurut saya, ada gedung sekolah, ada fasilitas olahraga, tapi anak sekolah nggak bisa menggunakan sarana olahraga. Jadi aneh bagi saya, kan ada sesuatu yang salah. Masyarakat juga nggak bisa menggunakan sarana olahraga. Jadi buat apa dibikin sarana olahraga? Sarana olahraga ini kan layanan masyarakat. Ini mungkin ada sesuatu yang tidak match. Ya tentu saya belum bisa jawab karena saya belum jadi wakil gubernur kan. Artinya kalau nanti saya jadi ini urusan kecil sebetulnya. Apalagi kalau ini memang fasos fasum. Kalau fasos fasum itu hak masyarakat. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Faris, tim liputan Sinpo TV. Kita beralih dengan informasi lainnya di mana berfokus kepada pengurangan emisi karbon di seluruh dunia. Uni Eropa ini kembali menggelar Pekan Diplomasi Hijau yang melibatkan anak muda dalam rangka Pekan Diplomasi Hijau semakin meningkat. Pada kesempatan ini juga perwakilan Uni Eropa buka suara terkait proyeknya yang dilangsungkan di Indonesia guna meningkatkan energi hijau yang berkelanjutan. Duta Besar Uni Eropa untuk ASEAN, H.I. Sujirosim, membuka Pekan Diplomasi Hijau yang dilaksanakan dengan Fun Run, Fun Walk, dengan tujuan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat Indonesia akan perubahan iklim yang semakin ekstrim di seluruh dunia. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan diplomasi dari berbagai negara seperti Brunei, Darussalam, dan Laos. Pada kesempatan tersebut, Sujiro menyoroti soal proyek Nusantara Smart City yang menjadi satu dari 3 proyek dari Uni Eropa guna mengurangi urbanisasi yang tidak terstruktur serta meningkatkan pemakaian energi hijau di tengah masyarakat. Well, we have many different measures. For Indonesia, for example, the European Union has this
flagship initiative, which is the Global Gateway. The Global Gateway is an investment in connectivity, it's an investment in infrastructure. We have 3 projects in Indonesia, and that's about the green and digital transition. So we have a support to the Just Energy Transition Partnership. We have a support to what we call Nusantara Smart City, so digital connectivity in the new capital of Indonesia. And we have a project to improve railway connection around Surabaya. Those are very significant projects. They will be implemented in the long run because it takes time. I'm not too sure when Nusantara will be up and running as the new capital of Indonesia, but that shows that the European Union has a long-term commitment to Indonesia and its people, and we're here to assist you and to join forces on the path towards the green and digital transition. Adapun mengenai pemakaian sumber daya energi hijau tersebut, Sujiro bersama Uni Eropa memiliki target utamanya, yakni zero emisi di tahun 2050. Hal ini juga dilakukan untuk meredam tingkat krisis iklim di seluruh dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono memberikan pidatonya tentang keinginan Indonesia untuk bergabung dalam organisasi BRICS. Dan juga dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga turut menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto di depan peserta konferensi. Saat menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS 2024 yang berlangsung di Kazan, Rusia pada Selasa hingga Kamis lalu, Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan keinginan Republik Indonesia untuk dapat menjadi anggota organisasi BRICS. Hal itu ia sampaikan agar Indonesia menjalin hubungan yang baik dengan berbagai negara di dunia, serta menyoroti isu internasional yang ada. Melalui tayangan audio visual dari Kementerian Luar Negeri Indonesia ini, Sugiono turut berterima kasih atas undangan yang dilayangkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Pada kesempatan tersebut, Sugiono menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi BRICS 2024. I would like to thank you for the invitation to President Prabowo Subianto to attend this distinguished summit. And allow me to convey the regards and the greetings from President Subianto, who despite of his enthusiasm to attend this summit, regretfully is unable to do so due to his pressing commitments following his inauguration 4 days ago. It is my pleasure as the Special Envoy of the President of the Republic of Indonesia to announce Indonesia's intention to join BRICS and become its member. By doing so, Indonesia will be able to better support BRICS efforts to advance the causes and interests of the Global South, and while also contributing to the maintenance of a world order based on freedom, lasting peace, and social justice. Thank you. Dari Jakarta, Tim Liputan, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, debat kedua Cagup dan Cawagup Pilkada DKI Jakarta akan kami ulas bersama narasumber Abdul Hakim, Direktur Eksekutif SSI. Tetap di Menyapa Pagi, Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV, selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Tanggapannya? Itu bukan menyerang, itu mah bertanya. Nggak ada masalah dalam debat. Oh, ya itu mah kita himbau kan. Yang namanya ketertiban harus jadi suatu keaturan yang ditegakkan. Kedua, kan ada pengamanan KPU. Paslon kan fokus pada substansi, ya. Jadi pertanyaan itu lebih relevan ditanyakan ke penyelenggara. Cuman kami sudah menghimbau jangan pernah ada provokasi apapun dari tim ses dari pasangan Ridho, itu aja. Mudah-mudahan jadi pelajaran, ya. Jangan diulangi. Bahwa kita juga ada makan gratis, tapi bukan di pagi hari, kepada segmen masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Bukan menyaingi, Mbak. Kalau daerah bersemangat kayak saya, dikalikan 500 daerah, itu program sukses double-double. Jadi bahasanya bukan menyaingi, tapi mengkomplementer. Ya kalau lihat poolingnya mah bagus, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ridho pasangan nomor 1 ya, makasih. Ya seperti yang lalu-lalu aja, kami berusaha maksimal. Tapi semua kami ikutin aja prosesnya. Karena bagaimanapun juga kan ini seperti kuis. Ya belum tentu yang kami sudah pelajari, kami sudah siapkan, terus pertanyaan itu jatuh ke kami gitu kan. Jadi ya yang laki ya laki lah gitu. Sejauh ini 02 udah maksimal nggak sih Bang di debat kedua ini? Ya sebenarnya setiap waktu kita bisa menaikkan lagi kita punya ini ya. Iya saya tadinya nggak terlalu aware dengan gitu, tapi ya asik juga sih kalau sebenarnya. Ya sebenarnya sayangnya gini, sayangnya serang menyerangnya nggak tuntas. Kenapa itu? Karena waktunya dibatasin. Kalau di Amerika kan sampai selesai tuh. Udah biarin aja, nanti lihat akhirnya. Kalau kalian bantu kami pasti menang. Bukan, programnya kami yakin program kami yang terbaik. Hanya persoalannya waktu yang sempit untuk menjelaskannya tidaklah mudah. Program kami adalah program passive income yang akan didapati oleh semua rakyat Jakarta hanya dengan memulai mengganti merek yang akan digunakan. Gunakan merek yang ada di Jakarta. Maka kalian akan mendapatkan passive income kalau kami really. Sangat visible, sangat memungkinkan ya. Ya, yang pertama kita sudah ketemu dengan asosiasi penyelenggara internet Indonesia, ya. Coverage dari fiber optik itu udah di 80% kota Jakarta. Jadi sebetulnya udah di depan rumah ya, tinggal nanti bisa disambungkan ke setiap rumah di Jakarta. Kalau yang ada yang 20% kita menggunakan fixed wireless access ya, fixed broadband ya. Jadi koneksinya pun juga bisa memiliki 100 Mbps secara overall ya. Sehingga nanti warga bisa memiliki kesetaraan untuk bisa mendapatkan informasi. Dalam berapa tahun Bang nanti kita begitu kita andaikan terpilih, ini kita akan gaspol, kita akan mulai ya. Dan kita mengharapkan di dalam 2 tahun ini semuanya bisa terjangkau ya. Karena pandemi lah penyebab inflasi, pandemi lah penyebab deflasi. Sadar nggak? Ketika lagi naik dia turun tiba-tiba. Seharusnya kalau saya jadi gubernur tidak akan ada pandemi. Jelas? Ya. Kalian cari makan dengan enak. Tidak ada restoran yang dilarang untuk menerima tamu, hanya 50%. Kalau kita mau jujur, penyebabnya adalah pandemi. Udah disebabin, kemudian kita bahas-bahas untuk kita pikirin. Selesaikan masalahnya, jangan ada pandemi lagi. Selesai. Jadi hari ini menurut saya debatnya berjalan dengan baik. Hanya memang kita berharap agar dalam debat termasuk para pendukungnya juga harus riang gembira. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang kemudian yang tidak politik riang gembira, karena bagaimanapun kita dilihat sebagai contoh
politik di nasional. Sehingga demikian saya mengapresiasi bahwa debat hari ini berjalan dengan baik. Ya saya melihat bagian dari perbedaan cara memandang sesuatu nggak apa-apa. Saya sendiri kan pengen diserang, tapi nggak diserang, malah Bang Dul yang diserang. Sehingga dengan demikian ya saya nunggu. Makanya saya tadi lulus Bang Dul, Pak. Sabar Bang Dul kan ya. Asik saya diserang Kamil, asik. Padahal apa yang diserang dia tahu soal Banten. Tapi ngapain mesti bahas soal Banten kan? Kita pilkada DKI kok ngapain mesti bahas Banten. Nah tapi artinya itulah perdebatan seperti itu. Tapi udah kelar ya, kita di belakang udah beres tadi. Ya. Jadi ini sebenarnya sudah disiapkan sejak lama dan kami memang sengaja sampaikan di dalam sebelum debat kali ini. Sebenarnya dari seminggu yang ini saya sudah menyampaikan dan kalau kemudian program ini diikuti yang lain saya alhamdulillah. Tapi saya sudah menyampaikan lebih dulu. Ya, enggak ini kan gini, saya kebetulan dari latar belakang keluarga sederhana. Bagi saya makan pagi itu sebenarnya menjadi hal yang penting sekali bagi anak-anak ketika mereka mau berangkat sekolah. Dan Jakarta ini dananya ada. Ya metodenya menggerakkan UMKM, kalau di Jakarta pasti bisa dan sanggup lah. Jakarta kan gampang banget. Dan salah satu menunya harus nasi uduk. Ya, itu tadi pemirsa, Anda baru saja menyaksikan bersama-sama terkait dengan debat kedua Pilkada Jakarta 2024. Bang Aap, kita melihat bersama-sama ya. Tadi juga cukup luar biasa pemaparan dari ketiga paslon yang juga mengungkapkan pemaparannya juga argumennya dengan sangat lugas seperti itu ya. Dari ketiga paslon ini memang memiliki public speaking yang memang relatif seimbang seperti itu ya. Kalau kita memberikan sebuah tips kepada pemilih yang menonton debat, kira-kira seperti apa sih performa yang dilihat oleh para penonton pemilih untuk ketiga paslon ini? Ya, sebelum kita jauh membahas itu, saya lihat eskalasi debat dibandingkan pertama, perbandingannya nih, sudah 1 oktav mulai naik. Oke. Naik sudah mulai mulai greget kayaknya. Iya, sudah 1 oktav naik. Dimana kalau di awal di debat pertama saya hanya mencatat pasangan nomor urut 3 yang memberikan dalam tanda kutip serangan terhadap nomor urut 1, pasangan Ridho. Betul. Saat ini pasangan nomor 3 masih konsisten, terus menyerang pasangan nomor urut 1, meskipun diksinya masih cukup eufemis gitu, masih relatif lembut. Ternyata kalau saya amati pasangan nomor urut 1 juga sepertinya sudah mulai untuk sedikit membalas, meskipun sedikit memanas maksudnya? Membalas serangan itu dalam konteks tadi terakhir akhirnya Ridwan Kamil memberikan pertanyaan terkait kinerja dari Rano Karno. Betul, pada saat di Banten. Pada saat di Banten soal indeks pembangunan manusia. Betul. Nah, saya melihat eskalasinya sudah mulai menaik. Ternyata dalam 2 kali sudah dikritik oleh 03 terkait pertama kinerja di Bandung, betul, kedua terkait kinerja di Jawa Barat. Sebetulnya juga diserang oleh pasangan nomor urut 2 terkait dengan banyaknya masyarakat miskin, meskipun tadi saya lihat salah data begitu tentang kemiskinan yang ada di Jawa Barat. Nah, saya melihat meskipun masih relatif tidak terlalu panas, tapi eskalasinya jika dibandingkan dengan debat pertama mulai naik 1 oktav ini. Dan saya yakin ini nanti akan terus tumbuh meningkat eskalasinya di debat ketiga, karena nanti itu akan menjadi titik tonggak keputusan akhir dari para pemilih, dan itu nanti akan juga menjadi penentu di antara ketiganya ini kira-kira siapa nanti yang bisa menjaring preferensi pemilih untuk masuk ke bilik TPS, sehingga pakunya akan dicoblos ke salah satu dari 3 paslon. Jadi saya cukup gembira meskipun eskalasinya tidak terlalu tinggi, tapi diferensiasi kemudian saling buka track record sudah mulai dilakukan. Tidak hanya Kang Emil sekarang yang dikupas oleh pasangan nomor 3, tapi Ridwan Kamil juga sudah mencoba untuk melakukan hal yang sama, tapi tidak ke Mas Pramono Anung, karena memang secara derajat yang punya pengalaman untuk menjadi kepala daerah di 3 paslon ini hanya cuma 2. Ridwan Kamil sebagai cagup di pasangan nomor 1 dan Rano Karno di pasangan
nomor urut 3 sebagai wakil gubernur. Bahkan tadi pasangan calon nomor urut 2, Dharma juga menyoroti terkait dengan tadi suku Baduy untuk di eranya Rano Karno. Jadi ini sudah saling serang, tadi benar track record dari masing-masing jabatan. Lalu kalau misalnya kita melihat di pasangan calon nomor urut 2 ini kan memang belum ada pengalaman yang mungkin hampir setara Bang dengan posisi Ridwan Kamil ataupun Rano Karno. Apakah ini sebagai sebuah salah satu posisi strategis untuk kemudian bisa lebih banyak menyerang ke pasangan calon yang lain? Keuntungan calon baru yang belum pernah menjabat sebagai kepala daerah dan ketika dia akan melakukan kontestasi, keuntungan pertama adalah mereka bebas menyerang apapun. Karena di saat bersamaan mereka belum punya catatan-catatan yang sama yang sudah dimiliki oleh misalnya Rano Karno di pasangan nomor urut 3 atau Ridwan Kamil di pasangan nomor urut 1. Sehingga ketika yang menyerang dari pasangan nomor urut 3 bisa saya pahami, yang melakukan itu adalah Mas Pram. Karena memang secara catatan Mas Pram posisi jabatan publiknya belum pernah menjadi kepala daerah. Untuk Rano Karno tidak banyak untuk melakukan evaluasi terhadap misalnya ke Ridwan Kamil. Ini bisa dipahami karena memang yang punya catatan panjang terkait pengalaman kepala daerah hanya 2 nama ini. Nah, ketika kemudian saling mengkoreksi, saling membuka, saling mempertanyakan kelemahan masing-masing ketika menjabat pemimpin, ini sebetulnya menjadi indikator bagus dari sebuah debat. Karena sebetulnya sebuah debat itu sebagai upaya untuk mengupas tuntas track record, background, kinerja yang pernah dilakukan oleh paslon ini sehingga nanti ini sangat bermanfaat bagi para pemilih sebagai rujukan preferensi yang mana nanti yang betul-betul akan saya amanahi suara saya ketika di TPS sehingga persoalan-persoalan yang melingkupi mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi tepat. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi hanya di Sinpo TV.
Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Pagi dan kita lanjut informasi dengan seputar olahraga kali ini. Di mana informasi berikut ini, Barcelona berhasil mempermalukan Real Madrid dengan skor telak 4-0 dalam laga El Clasico yang berlangsung di Santiago Bernabeu. Dan dengan hasil ini Barcelona memperkokoh top 1 klasemen sementara dengan poin 30. Pertandingan panas antara dua raksasa sepak bola Spanyol, Barcelona dan Real Madrid, berlangsung tadi pagi di Santiago Bernabeu. Dalam laga ini, Barcelona tampil gemilang dan berhasil mempermalukan tuan rumah dengan skor telak 4-0. Barcelona mendominasi permainan sejak awal, menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Gol demi gol tercipta memperlihatkan kualitas permainan mereka yang tak terbendung. Sementara itu, Real Madrid tampak kesulitan mengimbangi serangan agresif dari Barcelona. Skor akhir 4-0 menjadi superioritas Barcelona dalam pertandingan ini, sekaligus menegaskan dominasi mereka atas rival abadinya. Kemenangan ini tentu akan dikenang sebagai salah satu momen bersejarah bagi para pendukung Barcelona di seluruh dunia. Jakarta, Dias, Tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dalam laga yang berlangsung sengit, Persija Jakarta akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 2-1 atas Arema FC. Dan juga gol Hanif Sabandi ini sebagai penentu kemenangan Persija dicetak pada menit akhir pertandingan. Pertandingan sengit antara Persija Jakarta dan Arema FC yang berlangsung di Stadium Supriyadi, Kota Blitar, berhasil menghibur ribuan pasang mata di stadion dan para pendukung di rumah. Persija berhasil mengalahkan Arema dengan skor 2-1. Sejak peluit babak pertama dipujikan, Persija menunjukkan dominasi awal dengan beberapa serangan cepat yang membahayakan lini belakang Arema. Pada menit 23, Persija berhasil mencetak gol lewat blunder dari bek Arema yang lalu diamankan oleh striker Persija. Namun sebelum akhir babak kedua, Arema FC tidak diam, mereka lebih agresif. Arema berhasil menyamakan kedudukan melalui gol di menit 42 yang tidak bisa dimanfaatkan oleh bek Persija. Namun pada babak kedua, Persija kembali mengambil alih permainan dan berhasil mencetak gol kemenangan. Pada menit 55 dengan kombinasi trio bek yang diselesaikan dengan tenang oleh Hanif Syahbandi. Hasil ini tentunya membawa Persija perlahan namun pasti untuk membawa ke top klasemen sementara dan motivasi tambahan untuk pertandingan selanjutnya. Jakarta, Dias, Tim Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi menarik kali ini di mana Los Angeles Lakers masih belum terbendung musim ini dengan menumpas Sacramento Kings dalam lanjutan NBA yang digelar Minggu 27 Oktober 2024. Dan Lakers menang dengan skor 131-127 atas Kings. LeBron James menjadi motor kemenangan Lakers dengan triple-double 32 poin, 14 rebound, dan 10 assist. Anthony Davis menambahkan 31 poin dan 9 rebound, lalu Rui Hachimura menyumbangkan 18 poin dan 9 rebound. Lakers memulai laga dengan baik dan unggul tipis 28-26 atas Kings. Lakers mampu mempertahankan keunggulan pada kuarter kedua dan menambah jarak menjadi 64-60 atas Kings. Tapi Kings perlahan bangkit dan kembali unggul pada kuarter ketiga dengan skor 87-94. Namun Lakers meledak pada kuarter keempat dengan mencetak 44 poin dan menang dengan skor 131-127. Kemenangan ini membuat Lakers nyaman duduk di puncak klasemen wilayah barat dengan rekor 3-0. Sedangkan Kings merosot ke posisi 14 wilayah barat dengan rekor 0-2. Tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kevin Durant berhasil mencapai 29.000 poin dalam karirnya dan menempatkannya di jajaran elit pencetak poin sepanjang masa. Setelah pertandingan, ia juga mengungkapkan rasa syukur kepada support sistemnya termasuk keluarga dan teman-teman yang selalu mendukungnya. Kevin Durant baru saja mencetak tonggak penting dalam karirnya dengan mencapai 29 poin dalam pertandingan terbaru. Prestasi ini menempatkannya di jajaran elit pemain NBA, mempertegas posisi Durant sebagai salah satu pencetak poin terbaik sepanjang masa. Setelah pertandingannya, Durant tidak hanya merayakan pencapaiannya, tetapi juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada support sistemnya. Dalam wawancara, ia menyatakan sangat bersyukur kepada keluarga, teman, dan semua orang yang selalu mendukungnya. Tanpa mereka, ia tidak akan berada di posisi ini. Durant terus menunjukkan performa yang mengesankan dan berkomitmen untuk meraih lebih banyak kesuksesan di lapangan. Dengan dedikasi dan kerja kerasnya, penggemar NBA tentunya menantikan apa yang akan dilakukan Durant selanjutnya dalam perjalanan karirnya. Dari Jakarta, Nabila, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan Menyapa Pagi kita kali ini. Saya Dewi Manik. Dan saya Arif Rifai mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
TV, News, Sport, Entertainment.